Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Saya akan melanjutkan bacaan dari generasi kedua dari cicit-cicitnya Syekh Muhammad bin Abdullah Wahab, yang bernama adalah Hasan bin Husain bin Ali bin Husain bin Muhammad bin Abdul Wahab, wafat pada tahun 1338 Hijriah. Dilahirkan di Riyadh pada tahun 1266 Hijriah setelah hafal Al-Quran secara mutkin. Kemudian beliau menuntut ilmu kepada para ulama Riyadh. Guru-guru beliau yang paling terkenal saat itu adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan, Syekh Abdul Latif, Syekh Abdullah Abba Butoin, Syekh Hamd bin Atiq, Syekh Abdurrahman bin Udwan, dan Syekh Abdullah bin Husain al-Maghzub. Pada saat itu, Syekh termasuk pemuda yang cerdas, tekun, kuat hafalannya, dan cepat paham. Beliau banyak menghafal matan-matan ilmu, sehingga guru-guru beliau banyak yang takjub dengan kecerdasan, ketekunan, dan keistiqomahannya dalam beragama. Syekh rahimahullah dikenal banyak menegakkan sholat malam, membaca Al-Quran, dan penuh kasih sayang dengan orang-orang fakir. Ketika beliau di puncak keilmuan dengan pemahaman yang benar akan ilmu agama, khususnya fiqh dan ilmu-ilmu bahasa Arab, Qadi wilayah Al-Aflaz, yaitu Amir Muhammad bin Abdullah bin Rashid, mengangkat Syekh untuk menduduki posisi Qadi di wilayah Shadir dan menjabat sebagai Dewan Keputusan Perundang-undangan. Setelah itu beliau pindah menjadi Qadi di Riyadh. Selama menjadi Qadi, beliau menjadi contoh Qadi yang adil dan objektif dalam memutuskan setiap perkara. Bersamaan dengan kesibukannya menjadi Qadi, Syekh mempunyai banyak majelis yang berkumpul di dalamnya murid-muridnya, di mana beliau mengajarkan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Di antara murid-murid Syekh adalah anaknya sendiri, Syekh Abdullah bin Hasan, dan anaknya yang kedua adalah Syekh Umar bin Hasan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Latif, kemudian Syekh Abdullah Al-Ankari, Syekh Abdurrahman bin Salim, Syekh Abdullah bin Bulaihid, Syekh Umar bin Salim, Syekh Abdul Aziz bin Atiq, Syekh Ibrahim Al-Sayari, Syekh Ahmad bin Abu Husain, Syekh Muhammad bin Humaid, dan selain mereka yang kemudian menjadi ahli ilmu. Syekh Abdullah Al-Basam pernah mendengar Syekh Muhammad bin Ibrahim berkata, sesungguhnya Syekh Hasan adalah ulama dakwah yang faqih. Beliau memiliki fatwa-fatwa dan jawaban-jawaban bermanfaat yang kokoh dan relevan atas berbagai masalah dan usul dan furu'. Dalam masalah usul dan furu', menyebar risalah-risalah itu sebagiannya pada kumpulan risalah-risalah ulama Najd. Uraian dalam masalah risalah-risalah itu menunjukkan banyaknya ilmu dan sempurnanya pemikiran beliau. Pernah suatu ketika terjadi perselisihan di antara manusia di kota dan di pedesaan terkait persoalan akidah. Hampir saja terjadi kekacauan di Najd oleh sebab perselisihan ini. Malik Abdul Aziz bin Abdurrahman segera mengundang Syekh Hasan untuk memberi solusi di sebuah pertemuan besar yang dihadiri para pembesar dan ulama Najd. Pada akhirnya pertemuan menetapkan bahwasanya keyakinan orang pedesaan dan kota sebenarnya satu, dan asas dari keyakinan dalam beragama adalah kitabullah, sunnah Rasulullah, kemudian apa yang para sahabat berada di atasnya dan para pendahulu yang soleh, lalu para imam kaum muslimin, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah, dan mereka asas akidahnya satu, dan terkadang terjadi perbedaan di antara mereka dalam masalah furu'. Akan tetapi mereka semua di atas kebenaran, insya Allah. Mereka ulama yang diundang oleh Raja Malik Abdul Aziz di perkumpulan besar ini, selain Syekh Hasan bin Husain, adalah Syekh Abdullah bin Abdul Latif. Kemudian juga hadir Syekh Sa'ad bin Hamd bin Atiq, Syekh Umar bin Muhammad bin Salim, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Ankari, Syekh Sulaiman bin Samhan, Syekh Muhammad bin Abdul Latif, Syekh Abdullah bin Bulaihid, Syekh Abdurrahman bin Salim, dan
mereka menulis surat edaran yang panjang terkait keputusan pertemuan tersebut. Syekh Hasan memiliki 3 orang anak yang terkenal. Anak terbesar adalah yang mulia ulama besar, Syekh Abdullah bin Hasan. Yang kedua, Syekh Umar bin Hasan, seorang da'i dan pemimpin Dewan Al-Amr Ma'ruf di 2 wilayah, yaitu Timur dan Tengah. Dan yang ketiga, Syekh Abdurrahman, seorang imam. Syekh Sulaiman bin Samhan mengatakan tentang Syekh Hasan, Syekh Hasan adalah seorang yang sangat berilmu, yang mulia, yang takut kepada Allah, yang murni, memiliki sifat warok dan zuhud, memiliki banyak keutamaan dan prestasi yang terkenal. Dilahirkan di tahun 1266 Hijriah dan tumbuh dengan baik, kemudian menghafal Al-Quran sampai mungkin. Beliau menyibukkan diri dengan menuntut ilmu sejak kecil dan mengambil dari beberapa guru-guru yang mulia seperti ilmu tauhid, fikih, dan selain keduanya dari ilmu-ilmu sunnah. Termasuk guru-guru yang mulia yang ia ambil ilmunya oleh Syekh adalah Al-Alamah Abdurrahman bin Hasan dan anaknya Abdul Latif, Syekh Abdullah Aba Butoin, Syekh Hamd bin Atiq, dan selain mereka yang akan panjang jika disebutkan semuanya. Duduk mencari ilmu dan menghadiri berbagai majelis untuk menelaah ilmu sampai melebihi sebayanya. Oleh karena itu, Qadi Al-Aflaz Muhammad bin Rashid membawa ke Sadir dan dijadikannya qadi yang dihormati. Lalu menjadi qadi di Riyadh, dan Syekh jika memutuskan perkara, memutuskan dengan kebenaran yang ada di sisi Allah meskipun dicela orang yang mencela. Memerintahkan kebaikan dengan keras atas apa yang diperintahkan Allah. Padanya terdapat penghormatan, ketenangan, dan kewibawaan. Syekh bukan orang yang tinggi dan juga pendek, kurus badannya dan bersinar ubannya, yang dicelup dengan sesuatu yang berwarna kekuningan. Dihasilkan dari majelis beliau orang-orang yang memiliki keutamaan, diantaranya yaitu Syekh Abdullah bin Hasan dan saudaranya Syekh Husain bin Hasan. Lalu Syekh Abdullah Al-Anqari, Syekh Abdullah bin Bulaihid, Syekh Umar bin Salim, Syekh Abdul Hajiz bin Hamd bin Atiq, dan saudaranya Abdul Latif bin Hamad bin Atiq, dan selainnya yang jika disebutkan akan panjang. Syekh Hasan memiliki risalah-risalah dan fatwa atas berbagai masalah yang belum dikumpulkan dan memiliki syair-syair yang indah. Meninggal di bulan Zulqa'dah pada tahun 1338 Hijriah ketika berusia 72 tahun. Disolatkan setelah waktu asyar di Masjid Besar Riyadh, dan yang menjadi imam pada waktu itu Syekh kami, Syekh Ahmad bin Faris. Berbondong-bondonglah manusia dari pembesar dan ulama menghadiri pemakaman beliau. Dikuburkan di pemakaman di Al-Aud, dan aku hadir pada pemakamannya dan mensolatinya rahimahullah. Selesai dari perkataan Syekh Sulaiman bin Samhan. Demikianlah generasi kedua dari setelah cicitnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini setelah cicitnya ini banyak melahirkan cicit-cicit dari, yang paling menonjol adalah yang ditulis di dalam buku ini. Jangan dilewatkan setiap episode berikutnya berkaitan kisah sejarah yang ditulis oleh Abu Abdullah Al-Surainji, sejarah yang jarang dibaca oleh kebanyakan orang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.